Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Rahman Hakim. Pada video ini, saya dan rekan saya Salsabila Andalisa akan mempresentasikan analis potensi serta resiko implementasi kecerdasan artificial atau AI di sektor pariwisata. Saya akan memulai dengan latar belakang dan potensi penggunaan AI dalam sektor ini. Pariwisata adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Dengan banyaknya destinasi wisata yang kita miliki, sektor ini harus terus berkembang. Seiring perkembangan teknologi AI, mulai diterapkan dalam industri pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan efisiensi operasional. Namun, seperti teknologi lainnya, AI memiliki potensi besar sekaligus risiko yang perlu dipahami. Potensi penggunaan AI, salah satu potensi terbesar adalah personalisasi layanan. Dengan bantuan AI, sistem bisa memberikan rekomendasi destinasi wisata, hotel, bahkan perjalanan yang disesuaikan dengan preferensi setiap wisatawan. Penggunaan chatbot dan asisten virtual juga memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan informasi 24 jam dalam berbagai bahasa, tanpa perlu menunggu petugas dan pegawai lainnya. Teknologi virtual tour yang didukung AI juga memberikan pengalaman digital terhadap destinasi wisata sebelum mereka benar-benar berkunjung. Potensi lanjutan, AI juga dapat menganalisis data wisatawan seperti pola perjalanan, minat, dan waktu kunjungan. Bagi pengelola wisata, data ini penting untuk strategi pemasaran dan pengelolaan sumber daya. Jika digunakan secara optimal, AI bisa mendorong pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rekan saya, Salsabila Andalisa, akan melanjutkan pembahasan mengenai risiko dan kesimpulan dari penggunaan AI di sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Andalisa dan saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu Aris Rahman Hakim, mengenai resiko dari implementasi AI serta kesimpulannya. Tentu saja, di balik potensi yang luar biasa ini pasti ada risikonya. Salah satunya adalah pengurangan lapangan kerja. Pekerjaan seperti pemandu wisata atau resepsionis dapat digantikan oleh AI, padahal sebelumnya dilakukan oleh manusia. Selain itu, ada juga masalah terkait privasi. AI mengumpulkan data pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik. Jika tidak ada pengaturan yang jelas, maka akan terjadi resiko penyalahgunaan data pribadi wisatawan. Lalu, kesenjangan teknologi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata, terutama di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke teknologi AI. Hal ini bisa menambah ketimpangan dalam sektor pariwisata, di mana hanya pelaku usaha besar yang bisa memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Selain itu, bias algoritma juga menjadi masalah. Sistem AI yang hanya fokus pada destinasi populer dapat mengabaikan tempat wisata lokal yang sebenarnya memiliki potensi besar. Secara keseluruhan, AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan efisiensi
operasional di sektor pariwisata. Namun penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti pengurangan wisata. Harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan regulasi dan kebijakan yang melindungi semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap saya berharap presentasi ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana AI bisa berperan di sektor pariwisata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.